Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Pembahasan alat gambar berikutnya yaitu adalah penggaris skala. Jadi penampakan penggaris skala ini adalah seperti ini. Ya, sudah banyak ada di pasaran. Nah, di dalam penggaris skala itu pada penggaris skala sudah ada skala yang digunakan atau yang dipakai. Contohnya di sini adalah skala 1:100. Nah, fungsi skala itu adalah untuk memproporsionalkan antara gambar yang dibuat, gambar pandangan, gambar proyeksi yang dibuat, dengan area menggambar. Jadi itu adalah fungsi skala. Nah, macam skala yang ada, itu ada berapa? Yang pertama adalah skala penuh, atau sering disebut dengan skala 1:1. Kemudian yang kedua itu adalah skala diperbesar. Nah, ini X/1. Kemudian jenis skala yang berikutnya, yang terakhir, yaitu skala diperkecil. Itu biasanya disimbolkan 1:X. Nah, X di sini itu adalah berupa angka yang nilainya itu lebih besar dari 1. Jadi bisa mulai 2 atau seterusnya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai arti dari angka-angka yang ada pada skala yang sering kita jumpai pada sebuah gambar kerja. Nah, angka perbandingan yang di depan atau yang pertama itu adalah angka perbandingan yang diperuntukkan pada gambar. Nah, kemudian angka perbandingan yang di belakang atau yang kedua itu adalah angka perbandingan untuk benda nyata. Ya, jadi itu. Nah, contohnya itu adalah kalau kita melihat skala 1:2, nah angka 1 ini adalah digunakan untuk gambar. Nah, kalau yang ini itu adalah untuk benda nyatanya. Nah, skala ini 1:2 dan 1:5 itu adalah skala diperkecil karena 1/2 menjadi setengah, 1/5 menjadi 0,2. Jadi skalanya adalah skala diperkecil. Nah, angka 1 ini itu artinya kalau kita contohkan, kita menarik suatu garis dari suatu benda, maka kalau kita menarik garis satu satuan pada gambar, itu mewakili 2 satuan pada benda nyatanya. Jadi artinya kalau pada gambar kita menarik garis berupa 1 mm, nah sebenarnya di benda nyatanya itu adalah 2 mm.
Jadi seperti itu. Itu arti dari angka skala. Begitu juga 1:5 di sini. Kita menarik garis di gambar itu panjangnya 1 mm. Nah, di benda nyatanya itu sebenarnya adalah 5 mm. Jadi 1 mm pada gambar mewakili panjang garis 5 mm di benda nyatanya. Nah, itu arti dari angka-angka yang tertera pada skala. Nah, selanjutnya arti tersebut bisa akan lebih jelas dengan diterangkannya dengan gambar. Jadi ini adalah skala 1:1. Skala 1:1. Kalau skala 1:1 berarti panjang garis yang ditarik pada gambar itu adalah 1 satuan, maka di benda nyatanya juga adalah 1 satuan. Atau dengan kata lain, kita tarik garis pada gambar panjangnya 1 mm, maka di benda nyatanya juga panjangnya adalah 1 mm. Nah, di sini contohnya adalah ini adalah panjangnya adalah 10 mm. Kalau kita tarik garis dari 0 ke 10 mm, maka panjang garis itu di gambar maupun di benda nyata itu panjangnya adalah sama-sama 10 mm. Nah, bagaimana sekarang kalau kita memakai skala 1:2? Ya, ini. Nah, kalau kita menggunakan penggaris skala yang skalanya adalah 1:2, nah maka kalau kita menarik garis di gambar itu panjangnya adalah 10 mm, ya ini 10 mm, ini kita anggap sekarang penggaris skala 1:1 itu adalah penggaris biasa yang biasa kita gunakan atau mistar yang biasa kita gunakan, karena ini skalanya 1:1 bisa dianggap adalah mistar biasa, bukan penggaris skala. Itu. Nah, pada mistar biasa ini panjangnya adalah 10 mm. Tetapi kalau kita menggunakan penggaris skala dengan 1:2, maka di gambar kita tarik garis sebesar 10 mm, tetapi di benda nyatanya itu adalah 20 mm. Jadi itu arti dari penggaris skala di sini. Nah, sama juga dengan penggaris skala 1:5. Coba Anda lihat kalau kita tarik garis di gambar yang dengan mistar yang panjangnya 20 mm, maka di benda nyatanya itu panjangnya adalah 100 mm. Nah, itu fungsi dari penggaris skala. Dengan menggunakan penggaris skala seperti ini, kita tidak perlu melakukan perhitungan lagi. Ya, tidak perlu melakukan perhitungan lagi, langsung saja tarik garis dengan menggunakan penggaris skala. Kalau suatu garis di bendanya itu panjangnya 100 mm, maka langsung saja memakai garis skala ini kalau skala yang digunakan adalah 1:5, maka garis yang panjangnya di bendanya itu 100 mm, maka kita tarik garis sepanjang ini. Nah, itu guna dari penggaris skala. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan-perhitungan untuk menarik suatu garis. Nah, selanjutnya skala yang biasa dianjurkan itu
adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah jenis skala pembesaran 50:1, ini 20:1, 10:1, dan sebagainya. Ingat, ini adalah skala yang dianjurkan. Seperti itu. Nah, kalau skala penuh, ya 1:1. Kemudian skala pengecilan, yaitu 1:2, 1:5, 1:10, dan selanjutnya. Nah, ingat, ini adalah skala yang dianjurkan. Bagaimana kalau kita membuat skala selain ini? Boleh. Ya, ingat, fungsi skala itu adalah untuk memproporsionalkan antara gambar proyeksi atau gambar pandangan yang kita buat dengan drawing space yang kita punyai. Ya, mengenai drawing space sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, ada beberapa catatan yang perlu diingat atau perlu diperhatikan di dalam kita menggunakan skala. Yang pertama adalah sudut itu jangan diskala. Kalau kita ingin membuat sebuah sudut 30 derajat, maka tetap kita pakai 30 derajat. Jadi mengukurnya tetap 30 derajat. Jadi itu untuk sudut jangan ikut diskala. Kemudian satu lagi yaitu dimensi. Jadi angka ukur yang akan ditulis nanti pada kertas gambar itu jangan diskala. Artinya tetap sesuai kenyataannya. Jadi kalau panjang sebuah garis di bendanya itu 100 mm, maka angka ukurnya tetap dicantumkan atau ditulis pada kertas gambarnya 100 mm. Jangan diskala. Umpamanya kita memakai skala 1:2. Nah, panjang garis di benda nyata yang 100 itu kita buat atau kita tulis 50 mm. Itu jangan. Jadi tetap sesuai dengan kenyataannya itu berapa besar dari dimensinya. Nah, yang ketiga, satuan dari angka perbandingan itu harus sama. Jadi skala 1:2 itu berarti 1 mm mewakili 2 mm di benda nyatanya. 1 mm di gambar mewakili 2 mm di benda nyatanya. Jangan memakai 1 mm mewakili 2 meter di benda nyatanya. Jangan seperti itu. Jadi satuannya harus sama. Angka yang pertama itu satuannya milimeter, maka pakai milimeter. Nah, angka yang kedua juga satuannya adalah milimeter. Nah, itu mengenai skala. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.